Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, rasa puja dan puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengkaji, beri kesempatan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu kosong-kosong yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana waktu kosong tersebut kita manfaatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Waktu yang ditunggu-tunggu untuk kaum mukminin agar selalu mengingat, agar selalu mengkhusyukkan ibadahnya di malam hari untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, atau yang telah menciptakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan lain kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtal ins wal jin illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat, kenikmatan waktu kosong hingga kita dapat selalu berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup manusia di dunia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita melanjutkan pembacaan hadis kitab Umdatul Ahkam, dan sekarang sudah mencapai hadis yang ke-7. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah an Humran maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma annahu ra'a Utsman da'a biwudu' فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang artinya itu hadis
Hadis ketujuh dalam kitab Umdatul Ahkam. Artinya dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Humran Maula Utsman, yaitu bekas budak dari Utsman ibn Affan, yang semoga Allah selalu meridhoi kepadanya. Bahwasanya annahu ra'a Utsman da'a biwudu, bahwasanya Umran ra'a Utsman, melihat Utsman ibn Affan, da'a biwudu'in, atau meminta diambilkan air wudu. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi, kemudian dia menuangkan air dari bejana ke atas, atau kedua menuangkan dari bejana tersebut dituangkan ke dalam dua tangan atau dua telapak tangan. Faghasalahuma thalatha marrat, kemudian dia memasukkan ke dalam kemudian air tersebut dibasuhkan dalam telapak tangan tersebut thalatha marrat, 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu, kemudian memasukkan tangan kanannya di dalam wudu tersebut, di dalam bejana tersebut. Tangan kanan kemudian dimasukkan ke dalam bejana. Tsumma tamadmadu wastanshaqa wastansara, kemudian beliau mengambil, tamadmadu, berkumur, mengambil air tersebut untuk berkumur. Wastanshaqa, dan istinsyaq. Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, dari dalam hidung. Nah, seperti di hadis yang sebelumnya sudah dijelaskan istinsyaq dan istinsar. Setelah melakukan wudu, setelah melakukan berkumur atau berkumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkan kembali. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau ghassala wajhahu, membasuh wajahnya, salasan, sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan, dan kemudian membasuhkan air tersebut kepada tangannya, yaitu membasuh tangannya ilal mirfaqaini, sampai siku-siku, salasan, sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, summa masaha bi ra'sihi, kemudian setelah melakukan pencucian tangan sebanyak 3 kali, summa masaha bi ra'sihi, beliau membasuhkan kepada ra'sihi, kepada kepalanya, atau kepada di rambutnya, di bagian rambut, di bagian kepala. Tsumma ghassala kilta rijlaihi thalathan, kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga mata kaki 3 kali. Membasuh kaki sehingga mengenai mata kaki sebanyak 3 kali, karena dalam wudu wajib membasuh mata kaki, seperti hadis yang telah dibahas yang lalu, wailul lil aqabi minan nar, salah lil aqab, bagi tumit-tumit yang tidak terkena air
wudu. Orang yang selalu lalai dalam membasuh tumitnya ketika berwudu. Kemudian setelah membasuh kedua kakinya, summa qala, kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Bahwasanya Utsman melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatawadda' nahwa wudu'i hadha. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu seperti wudunya Utsman. Utsman melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu, kemudian Utsman mencontohkan atau melakukan wudu tersebut, dan kemudian mantan budaknya Utsman melihat Utsman berwudu seperti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Barang siapa yang berwudu nahwa wudu'i hadha, seperti wuduku, wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia melakukan salat rak'atain, salat 2 rakaat. La yuhaddisu fihi ma nafsahu, dan dia tetap menjaga wudunya agar supaya tidak terkena oleh najis. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara bersuci dari hadas-hadas yang bisa disucikan dengan air wudu. Dan di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya sifatul kamilah li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Dan kemudian melalui Utsman radhiyallahu anhu, dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Dan Utsman mengajarkan wudu tersebut kepada mantan budaknya dengan thariqah, dengan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah-faedah yang dapat diambil dari hadis tersebut, yaitu disunahkan masyru'iyatu ghuslul yadain salasan qabla idkhaluhuma fi ma'il wudu' inda tawaddu'. Disyariatkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air wudu. Kayak tadi Humran, mantan budak Utsman radhiyallahu anhu, memberi atau menuangkan air dari bejana tersebut
menuangkan ke tangan Utsman radhiyallahu anhu untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum melakukan wudu. Dan dalam wudu tersebut disunahkan untuk menggunakan tangan ketika mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Nah, kalau kita menggunakan wudu atau menggunakan bejana atau menggunakan gayung dalam berwudu, kita disyariatkan atau disunahkan untuk menggunakan tangan ketika mengambil air wudu tersebut. Menggunakan tangan ketika mengambil air wudu tersebut dimasukkan ke dalam telapak tangan, kemudian dibasuhkan ke dalam anggota wudu. Dan disyariatkan untuk melakukan tamadmad wal istinsyaq wal istinsar. Sunahkan untuk melakukan tamadmad wal istinsyaq wal istinsar. Berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan kembali air tersebut dari dalam hidung, dan tetap memperhatikan hal tersebut digunakan menggunakan tangan kanan. Dan selanjutnya air musta'mal adalah suci dan mensucikan, karena Utsman memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air wudu. Air musta'mal, air yang telah dipakai. Dan disunahkan mencuci setiap anggota tubuh dengan 3 kali cucian, sebanyak 3 kali. Kita mencuci wajah sebanyak 3 kali, mencuci tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali, mencuci kaki sebanyak 3 kali, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak disunahkan mencuci tangan melebihi siku-siku dan kaki melebihi mata kaki, karena karena di dalam Al-Quran ayat menjelaskan bahwasanya mencuci tangan hanya sampai mirfaqaini, hanya sampai siku-siku, dan mencuci kaki hanya sampai mata kaki, tidak untuk melebihi. Dan hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwasanya mencuci tangan atau mencuci kaki hanya sampai siku atau sampai mata kaki. Dan hadis tersebut dan hadis yang kita bahas bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencuci tangannya sampai mirfaqaini, sampai siku-siku, dan mencuci kaki sampai mata kaki. Dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam wudu kita wajib tertib, teratur, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian tamatmat, kemudian berkumur. Setelah berkumur, wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan membasuh wajah sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali.
dan seterusnya. Tidak boleh misal mau membasuh kaki terlebih dahulu, itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan hanya membasuh tangan, kemudian telapak tangan, kemudian kita berkumur, istinsar, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tersebut. Dan ini wajib dilakukan untuk seorang muslim yang ingin berwudu, wajib berwudu mengikuti tata cara wudu Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Ittiba Rasul, dengan tuntunan Rasul, yaitu Muhammad SAW, kemudian ikhlas, dan ikhlas. Kita melakukan wudu dengan cara ikhlas. Kalau misal jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berwudu tidak mencontoh wudu Nabi Muhammad SAW, maka wudu tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika wudu tidak akan diterima, maka ibadah-ibadah selanjutnya seperti sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wudu yaitu bersuci syarat sah dari sholat. Ketika wudu kita rusak atau tidak diterima, apakah sholat kita akan diterima? Tentu saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW di akhir kutipan hadis tersebut menjelaskan bahwasanya man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu mengikuti atau mencontoh wudu yang telah saya ajarkan, yaitu mencontoh Nabi Muhammad SAW, thumma shalla rak'ataini, kemudian melakukan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, dan tetap menjaga wudu tersebut agar tidak terkena hadas, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat indahnya Nabi Muhammad SAW, sangat mulianya setelah mengajarkan wudu, kemudian mengajarkan ibadah yang lain yang berkaitan dengan wudu, dan ibadah tersebut dapat menghapus dosa-dosa yang lampau. Dan bagi para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga kita dapat melakukan atau mengamalkan hadis tersebut yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, salat 2 rakaat setelah wudu, dan tetap menjaga wudu tersebut agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lampau. Tentunya dosa-dosa kecil, karena dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosa tersebut yang telah dilakukan, setelah menyesali, berazam, bertekad tidak akan mengulangi kembali, dan seterusnya dengan syarat-syarat taubat yang lainnya. Dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kekurangan
hanya datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan kelebihan tidak datang kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.